Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang memiliki kuasa begitu besar hingga ia dijuluki sebagai Raja Hutan Indonesia? Bayangkan satu sosok yang keputusannya bisa menentukan harga kayu lapis di pasar dunia. Sementara di sisi lain, ia adalah kawan karib yang paling dipercaya oleh presiden yang berkuasa selama 32 tahun. Namanya adalah Muhammad Bob Hasan. Bagi generasi yang tumbuh di era Orde Baru, nama ini bukan sekedar nama pengusaha. Ia adalah simbol dari sebuah era di mana hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera menjadi fondasi kekayaan negara sekaligus ladang pundi-pundi pribadi. Namun, sejarah selalu punya cara yang ironis untuk mengakhiri sebuah kejayaan. Sosok yang pernah menguasai lebih dari 2 juta hektar konsesi hutan ini harus mengakhiri masa kejayaannya di balik jeruji besi di Pulau Nusa Kambangan. Dari seorang menteri yang mengurusi perdagangan negara menjadi tahanan yang didakwa atas kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kisah Bob Hasan adalah potret nyata tentang bagaimana kedekatan dengan kekuasaan bisa melambungkan seseorang setinggi langit namun juga bisa menghempaskannya ke titik terendah saat angin politik berbalik arah. Mari kita telusuri jejak langgah sang Raja Hutan, mulai dari masa kecilnya sebagai anak pedagang tembakau hingga hari-hari terakhirnya saat berjuang melawan kanker. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata kita tentang harga dari sebuah ambisi dan dampak yang tertinggal pada alam Indonesia hingga hari ini. Perjalanan hidup Bob Hasan dimulai dengan nama The Kiang Seng. Lahir di Semarang pada 24 Februari 1931. Ia merupakan putra dari seorang pedagang tembakau asal Tionghoa. Meski lahir dari keluarga pedagang, garis hidupnya berubah total ketika ia diangkat sebagai anak oleh seorang tokoh militer legendaris, Jenderal Gatot Subroto. Di bawah asuhan sang jenderal inilah, Bob Hasan mulai bersentuhan dengan lingkaran elit militer Indonesia. Pada tahun 1950-an, Gatot Subroto merupakan atasan dari seorang kolonel muda bernama Soeharto. Hubungan ini menjadi jembatan bagi Bob Hasan untuk mengenal Soeharto lebih dekat. Ketika Soeharto menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Bob Hasan mulai menunjukkan bakat kewirausahaannya dengan mengelola berbagai bisnis sampingan militer. Bisnis-bisnis ini tidak hanya menghidupi divisi tersebut, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi para perwira, memperkuat ikatan antara Bob Hasan dan sang calon presiden. Saat Soeharto resmi naik tahta sebagai presiden pada tahun 1966, gerbang kekayaan terbuka lebar bagi Bob Hasan. Pemerintah mulai memprakarsai perluasan besar-besaran penebangan komersial, terutama di luar Pulau Jawa. Disinilah Bob Hasan memainkan peran krusial sebagai mitra wajib bagi perusahaan asing, seperti perusahaan Amerika Serikat Georgia Pacific yang ingin mengeruk hasil hutan Indonesia. Melalui bendera grup Kalimanis, Bob Hasan tidak hanya sekedar menjadi perantara, ia tumbuh menjadi pemilik tunggal ketika perusahaan asing mulai keluar dari Indonesia pada awal 1980-an. Pengaruhnya meluas dari perkayuan ke sektor keuangan, asuransi, otomotif, hingga pertambangan. Bahkan kekayaannya sempat dinobatkan oleh majalah Forbes sejajar dengan tokoh-tokoh besar seperti Lim Shio Leong atau lebih dikenal sebagai Sudono Salim. Kedekatannya dengan Soeharto begitu dalam, sehingga ia sering disebut sebagai salah satu kroni paling berpengaruh. Bob bukan sekedar pengusaha, ia adalah mediator bagi keluarga cendana,
bahkan menjadi penengah dalam perselisihan bisnis di antara anak-anak Soeharto. Puncaknya, pada Maret 1998, ia mencatatkan sejarah sebagai orang keturunan Tionghoa pertama yang menduduki kursi menteri di era Soeharto, menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Meski jabatannya hanya bertahan seumur jagung akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi, penunjukannya menjadi simbol betapa eratnya hubungan antara kekuasaan politik dan dominasi bisnis kala itu. Di balik gemerlapnya jabatan menteri dan predikat orang terkaya, Bob Hasan tetap mendedikasikan waktunya untuk dunia olahraga. Sejak 1984 hingga akhir hayatnya, ia memimpin Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI, memberikan kontribusi yang diakui secara internasional sebagai Honorary Life Council Member di Federasi Atletik Dunia. Inilah dua sisi kehidupan Bob Hasan, sang dermawan olahraga dan sang penguasa hutan yang kontroversial. Konflik dalam narasi Bob Hasan bukan hanya soal perebutan harta, melainkan tentang bagaimana cara ia mengelola sumber daya alam Indonesia yang memicu perdebatan panjang hingga saat ini. Melalui Asosiasi Panel Kayu Indonesia atau APKINDO, Bob Hasan memegang kendali penuh atas harga, pemasaran, dan ekspor kayu lapis Indonesia. Pada masa kejayaannya di awal 1990-an, APKINDO berhasil mencaplok sekitar 70% hingga 75% pangsa pasar kayu lapis dunia. Namun kesuksesan ini dibayar mahal dengan kritik atas praktik harga predator dan monopoli yang hanya menguntungkan segelintir pihak, termasuk dirinya sendiri, militer, dan keluarga cendana. Penguasaan atas lebih dari 2 juta hektar lahan di Kalimantan membuat julukan Raja Hutan terasa begitu nyata dan sekaligus menakutkan. Jika kita melihat kondisi Indonesia hari ini, di mana banjir bandang sering melanda berbagai wilayah akibat gundulnya hutan, kita seolah melihat bayang-bayang kebijakan masa lalu. Bob Hasan pernah dituduh memerintahkan pembakaran hutan di Sumatera, sebuah kasus yang membuatnya didenda 50 miliar rupiah. Ketegangan sosial mulai muncul ketika masyarakat melihat bagaimana hutan dieksploitasi tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung alami berubah menjadi komoditas demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan kekayaan pribadi. Gesekan pun semakin meruncing ketika krisis keuangan Asia melanda pada 1997. Dunia internasional melalui Dana Moneter Internasional atau IMF mulai menekan Indonesia untuk membubarkan praktik monopoli, termasuk APKINDO. Penunjukan Bob sebagai menteri di tengah krisis tersebut justru dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak serius melakukan reformasi. Rakyat yang mulai menderita akibat krisis ekonomi melihat Bob Hasan sebagai simbol nepotisme dan koncoisme yang harus ditumbangkan. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, tirai pelindung Bob Hasan runtuh. Ia tidak lagi menjadi orang yang tak tersentuh. Serangkaian putusan pengadilan mulai mengungkap sisi gelap bisnisnya. Ia didakwa melakukan penipuan dalam proyek pemetaan hutan di Jawa pada awal 1990-an yang menggunakan data palsu. Kerugian negara yang ditimbulkan tidak main-main, mencapai 244 juta dolar AS atau sekitar 2,4 triliun rupiah pada saat itu. Drama hukum ini mencapai puncaknya ketika Bob Hasan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, lalu dipindahkan ke penjara super ketat di Pulau Nusa Kambangan. Ia mencatatkan sejarah sebagai kroni Soeharto pertama yang benar-benar dihukum karena korupsi. Di dalam sel yang terisolasi, jauh dari kemewahan kantor kementerian atau kenyamanan rumahnya, sang Raja Hutan harus merenungi masa jayanya yang telah sirna. Konflik ini menggambarkan bahwa sehebat apapun seseorang membangun benteng bisnisnya, fondasi yang dibangun di atas praktik curang dan eksploitasi alam akan hancur pada waktunya.
Akhir perjalanan hidup seorang Muhammad Bob Hasan adalah sebuah refleksi tajam tentang kefanaan kekuasaan. Setelah menghirup udara bebas pada Februari 2004 menyusul pembebasan bersyaratnya, ia kembali ke tengah masyarakat. Namun, dunia yang ia temui sudah jauh berbeda. Kejayaannya di industri perkayuan telah menjadi arsip kelam yang terus diungkit oleh sejarah hukum Indonesia. Di usia senjanya, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa harta triliunan yang pernah ia tumpuk dari hasil konsesi jutaan hektar hutan kini kehilangan daya magisnya. 3 bulan terakhir sebelum ajalnya, sang raja hutan terjebak dalam perang yang tidak bisa dimenangkan oleh uang ataupun pengaruh politik. Kanker paru-paru menggerogoti tubuhnya dengan kejam. Di dalam ruang perawatan intensif RSPAD Gatot Subroto, segala kemewahan dan dominasi masa lalu terasa begitu jauh dan tidak berguna. Tidak ada satupun harga predator dari Apkindo atau kedekatan dengan penguasa yang mampu membelikannya satu tarikan napas lega. Di hadapan penyakit, ia bukan lagi menteri yang berkuasa, melainkan manusia biasa yang rapuh dan tak berdaya menghadapi takdir. Ironisnya, saat ia berjuang melawan penyakit di dalam tubuhnya, alam yang pernah ia kuasai juga sedang berjuang melawan kerusakan yang ia tinggalkan. Warisan penebangan hutan masif yang pernah ia kelola di bawah bendera Kalimanis dan Apkindo kini mewujud menjadi monster bencana bagi generasi hari ini. Jutaan hektar hutan yang hilang di masa jayanya telah menciptakan efek domino kerusakan lingkungan yang dahsyat. Banjir bandang yang kini menyapu pemukiman warga dan perubahan iklim yang ekstrim adalah harga mahal yang harus dibayar oleh masyarakat atas eksploitasi hutan di masa lalu. Pada Selasa, 31 Maret 2020, di usia 89 tahun, Bob Hasan menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi meninggalkan sebuah dunia yang kini sedang memanen bencana dari benih yang ia tanam puluhan tahun silam. Kematiannya bukan hanya sekadar akhir hayat seorang pengusaha, melainkan peringatan keras bagi kita semua bahwa kekayaan yang dibangun di atas luka alam pada akhirnya akan meninggalkan derita yang jauh lebih panjang daripada usia manusia itu sendiri. Sang raja hutan telah tiada. Namun bayang-bayang kerusakan lingkungan yang ia tinggalkan akan terus menghantui bumi pertiwi dalam skala yang lebih besar di masa-masa mendatang.